tanaman-tanaman lain untuk ditanam di sela-sela tanaman itu. Jadi ya berapa tahun lah, mulai tahun 1986 sampai 2026 itu kira-kira sudah bisa mau berapa tahun itu, bisa 30-an ya, sekitar 30-an tahun atau mendekat 40 tahun. Sekarang hasilnya baru menurun ini, tapi kalau pada saat penanaman pertama itu lumayan banyak, hasil panennya cukup lumayan. Hanya waktu itu pasaran belum jelas, belum ada, sehingga tidak dipasarkan atau tidak dibuang ke mana untuk bisa dibeli. Jadi baru sekarang ada pasaran bebas sehingga bisa ada pemanfaatan itu. Jadi itu kalau sejak kapan ya sekitar 30 lebih, mau mendekat 40 tahun proses pengolahan ini. Oke, terima kasih Bapak. Sekarang kita masuk di pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, berapa luas lahan yang digunakan? Luas lahan yang digunakan ini kurang lebih bisa 1 hektar, kurang lebih bisa 1 hektar. Artinya tidak pasti sampai 1 hektar, tapi perkiraannya begitu, kurang lebih sekitar 1 hektar, sehingga pisang-pisang ini bisa berkembang dengan, sekalipun tunasnya sekian banyak dalam rumpun, tetapi karena lahannya luas maka bisa menghasilkan. Oke, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang ketiga, berapa hasil panen dalam satu kali produksi? Kalau soal hasil panen, dipanen sepanjang tahun. Jadi dia berbuah itu tidak pada musimnya, tetapi hampir sepanjang tahun. Sehingga kalau dihitung sepanjang tahun, sekali panen saja bisa lebih dari 20 tandan sekali panen. Dalam 1 tahun panennya itu hampir tiap 3 bulan sekali. Itu dalam 3 bulan sekali itu hasil panenannya sekitar paling kurang 20 tandan atau lebih. Soal yang keempat, berapa harga jual pisang per tandan? Harga jualnya itu tergantung, kadang-kadang kalau dibawa ke pasar barter, artinya tukar barang dengan barang. Kami di sini biasanya ada pasar barter di Wulandoni dan di Lamalera, maka pisang ini tidak selamanya ditukar dengan uang, tetapi ditukar juga dengan barang. Sehingga kami bawa pisang ke Wulandoni, pasar Wulandoni atau ke pasar Lamalera. Kalau barternya itu ditukar dengan ikan, dengan garam. Tapi kalau kebetulan ada yang butuhkan dengan uang, maka tandan besar itu satu tandan 50.000, tandan 50.000 yang paling besar. Maka yang lain itu dia akan sesuai dengan besar kecilnya tandan. Jadi harganya tidak tetap, tetapi tergantung besar kecilnya tandan pisang itu, sehingga bisa ditentukan harga. Pertanyaan yang kelima, apa kendala dalam usaha budidaya pisang? Kendala dalam budidaya pisang memang tidak terlalu terasa, tetapi kalau memang tidak dirawat maka buahnya tidak maksimal. Artinya bahwa harus dibersihkan, sehingga setiap daun kering juga diturunkan, harus dibersihkan lahannya sehingga dia bisa bertumbuh berkembang dengan baik. Tapi kadang-kadang kesibukan terlalu banyak sehingga lupa dibersihkan, maka hasilnya kurang memadai. Pertanyaan yang keenam, apa manfaat usaha ini? Manfaat usaha ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Lalu kalau memang ada kebutuhan lain maka dibarterkan atau ditukar dengan uang untuk memenuhi kebutuhan lain. Terima kasih Bapak sudah menjawab semua pertanyaan saya. Pada kesempatan ini
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktu untuk wawancara. Oke, terima kasih.